Paket. Ayo mas, yang paket. Makasih mas ya. Iya. Sekeping-keping informasi itu yang berguna buat kita nanti. Sama lah kayak cara kerja intelijen itu, harus bersentuhan fisik. Gua untuk mengakses data seseorang itu cuma butuh nama lengkap. Salah satu proses di awal itu, pertama itu kita pasti profiling sosial media. Jadi ketika kita nyari tahu di sosial media dia itu pasti dapatkan informasi itu. Kita buat mengganggu korban, mengintimidasi, dan lain-lain gitu. Bisa kita menggunakan data diri untuk mendaftar di suatu situs atau di aplikasi, atau yang lebih parah kita ini mendaftarin mereka ke aplikasi pinjaman online gitu. Sehari sampai jadi. Sampai yang udah disalahgunakan datanya. Data is the new oil gitu. Jadi di internet itu kita OSINT itu menyatukan puzzle. Jadi banyak nih pecahan-pecahan, kemudian itu disatukan. Ketika di barcode di scan terus ada informasi itu, ya bisa jadi kan. Karena barcode itu kan auto generate dari marketplace tempat kita mesen kan. Ketika udah beli sesuatu di online udah dibakar atau apa, dihancurin aja kertasnya yang berhubungan sama data kita. Karena data itu suatu hari ya bisa ini kan menyebar kemana-mana kan. Keamanan data pribadi yang saya ketahui hanya sedikit sih. Yang foto tiket, habis itu upload ke Instagram story gitu. Pernah. Waktu itu apa ya nama aplikasinya saya juga lupa sih, tapi emang disuruh kayak isi identitas gitu. Kayak ada satu aplikasi pokoknya dia minta data dari gitu secara rinci gitu kan. Pernah. Keamanan itu kan misalkan nih gue beli sesuatu nih di online gitu kan, pasti kan ada tulisannya nama alamat gitu. Nah akhirnya user-user yang awam ini jadi rentan gitu. Mereka nggak tahu apa yang seharusnya nggak diposting di internet, terus mereka nggak tahu ketika orang minta ini harus dikasih apa enggak gitu. Iya, kebanyakan orang itu memang ceroboh ya, jadi ketika seseorang mencari informasi tentang dia seharusnya sulit, tapi kebanyakan itu malah dipermudah gitu. Karena itu kebiasaan pamer di sosial media itu memudahkan orang untuk mengoleksi informasi tentang mereka. Sejauh ini sih saya memang awalnya cuek-cuek aja gitu, data pribadi kayak dipakai buat aplikasi apa gitu kan. Suruh masukin KTP, foto, selfie atau apa ya kita ikutin gitu. Saya pernah ketipu di salah satu layanan online itu. Sambil kerja saya nelpon call center bilang nanti dia akan ada telepon dari timnya dia lagi 30 menit. Kemudian akhirnya ada telepon masuk, saya nggak ngeliatin lagi itu nomor dari call center atau bukan. Sampai akhirnya saya nggak sengaja top up saldo di aplikasi saya, kurang lebih hampir 18 juta sekian, hampir 19 juta. Dan saya cek saldo di aplikasi saya 0, nggak ada sama sekali, disedot sama si oknum. Banyak kasus-kasus yang menimpa individu ya terkait dengan pencurian data. Aspek buru-buru ini yang biasanya dijadikan celah oleh penyerang untuk mendapatkan data kita. Contohnya karena sekarang lagi COVID banyak PHK ya, ketika dia emailnya nyampe atau SMS-nya nyampe, nah orang ini kan biasanya pikir panjang, wah ini nih, saya ada lowongan. Karena kan apa yang nawarin kerja kan mereka minta informasi lengkap kan gitu, foto KTP, KK ya kan, alasannya untuk background check.
Kalau untuk itu udah dilakukan sejak dulu ya, jadi itu disebutnya phishing. Si pelaku atau orang-orang ini bikin website yang berisi informasi palsu yang mengundang orang-orang untuk submit data di websitenya mereka. Misalnya yang tadi lowongan pekerjaan dan lain-lain. Nah, lowongan pekerjaan itu biasanya data sifatnya sensitif ya. Bukan teknologinya yang berbahaya, tapi orang-orangnya. Jadi semakin luas kesempatan buat orang-orang yang nggak bertanggung jawab memperdaya sebagian users baru ini yang nggak punya pengetahuan lebih gitu loh soal keamanan data. Kalau untuk data orang Indonesia itu banyak ya. Misalnya dicari di forum-forum underground gitu. Kita bisa menjual data di sana. Terus kita juga punya komunitas untuk black hat gitu. Kita bisa upload di sana juga, nawarin di sana. Bisa kita jual itu ke perusahaan-perusahaan pengiklan. Penyerang itu motivasinya beda-beda. Bahkan yang memanfaatkan data pribadi itu nggak hanya penyerang sebenarnya. Ada satu attacker yang dia bisa membobol satu perusahaan. Dia jual di forum sekian lah gitu. Kita bayar berapa Bitcoin atau misalnya berapa dolar patungan, ya udah dibagi dia jual lagi. Itu bisa seperti itu. Jadi kan lebih murah kan kesannya. Misalnya gini, saya sebagai pemilik perusahaan nih, saya kan kadang susah dapat data, tapi ini data di depan mata, data penduduk Indonesia. Ya walaupun sampelnya cuma 100 ribuan yang valid, tapi kan itu juga jumlah yang besar. Atau yang lebih parah, kita daftarin mereka ke aplikasi pinjaman online itu. Aplikasi pinjaman online kan kita cuma tinggal ngeprint informasi KTP ya dia dalam bentuk kartu palsu gitu. Tapi kan yang dibutuhin sama pinjol kan cuma foto selfie. Selfie itu bisa dimanipulasi lagi gitu. Jadi ya semudah itu gitu. Keseringan ditelepon sama ini mau pinjam duit gak gitu-gitu, bilang dari bank apa gitu. Dari mau gak pinjaman sekian gitu. Tapi nggak tahu nomornya dapat dari mana gitu. Berarti kan jatuhnya kan kok nih orang bisa dapat nomor telepon saya gitu kan. Padahal saya nggak pernah merasa memberi nomor telepon saya ke orang tersebut ya kan. Kok bisa dapat itu ya, berarti salah satu menurut saya sih pelanggaran hak pribadi saya. Menurut aku yang nggak ada ini adalah keingintahuan gitu loh. Keingintahuan untuk mencari tahu lebih bagaimana sih cara mengamankan data mereka gitu. Misalnya as simple as mengamankan WhatsApp kita atau email kita, itu kan ada yang namanya verification gitu ya. Jadi nggak cuma pakai password, tapi juga pakai message, pesan ke HP misalnya. Itu aja banyak yang nggak aktifin gitu loh, ya kan? Karena mereka bukan cuma nggak tahu, tapi juga nggak mencari tahu, nggak ngulik gitu loh. Ketika orang bisa menyusup ke akun kita dalam proses misalnya 10 menit, ketika tuh FP diaktifkan, mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam mungkin gitu kan. Apabila 3 kali salah gitu, ya mereka otomatis langsung diblok atau suruh menunggu sekian lama gitu. Di tahun 2021 itu kalau lo nggak pakai two-step verification itu namanya konyol gitu. Apapun itu, sosial media WhatsApp, Telegram, sosial media yang lain, Twitter, Facebook, Instagram itu sebaiknya digunakan gitu. Kita punya regulasinya. Regulasi itu mengatur para pelaku PSE atau penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan sistem-sistemnya handal dan aman, dan juga mereka diwajibkan mengendalikan data pribadi dan menjaga kerahasiaan data-data pribadi. Hal penting yang harus diperhatikan adalah prinsip dan legal basis dari pemrosesan. Jika penyelenggara sistem elektronik memproses data pribadi, PSE tersebut harus memenuhi legal basis dari pemrosesan data pribadi yang meliputi antara lain, apakah ada persetujuan atau konsens, apakah ada perjanjian, apakah ini untuk memenuhi kewajiban hukum atau legal obligation, apakah ini untuk menyelamatkan pemilik data atau data subjek atau vital interest, apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan publik, dan yang terakhir, apakah ini ada untuk tujuan kepentingan yang sah yang lainnya. Nah, ini semua yang harus diperhatikan oleh PSE.
Selain dari itu, prinsip pemrosesan data pribadi juga harus diperhatikan, mulai dari cara pengumpulan yang dilakukan secara terbatas dan spesifik, serta pelindungan keamanan data pribadi. Lebih dari itu, PSI juga wajib menjaga akurasi data, memberitahu tujuan dari pemrosesan data agar pemilik data mengetahui bagaimana data mereka akan digunakan, hingga menjelaskan apakah data dapat dimusnahkan atau dihapus setelah masa retensi berakhir. PSI wajib memberitahu otoritas dan juga pengguna yang terdampak. Itu untuk perusahaannya. Nah, untuk masyarakatnya, kita melakukan literasi. Kami punya kelas namanya literasi digital. Ada 4 kurikulum yang kita lakukan. Pertama adalah digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Nah, yang terakhir safety itu terkait bagaimana beraktivitas di ruang digital secara aman. Ini yang kita ajarkan. Dan ini secara gratis, bisa juga diikuti oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat di website kami, atau biasanya ntar kita kasih notifikasinya lewat SMS. Kita ini nggak ada yang 100% aman, kita ada bagian sisi kita yang vulnerable gitu. Artinya rentan, yaitu mereka manfaatinnya dari situ. Makanya ketika terhubung di public wifi ya, sebaiknya untuk menghindarinya itu, hindari bertransaksi yang berhubungan sama finansial gitu, atau gunakan VPN gitu. Makanya mungkin sekarang hidup di Indonesia VPN itu wajib ya, wajib harus punya. Kita ini sudah masuk ke era transformasi digital, di mana aktivitas kita itu bukan hanya di ruang fisik, tapi di ruang digital. Untuk itu, kita harus membekali diri kita terhadap pengetahuan tentang ruang digital. Jadi kita harus paham bagaimana ruang digital itu bekerja, kita harus paham bagaimana kalau kita bertransaksi, bagaimana kalau kita mencari informasi. Kalau terkait kebocoran data pribadinya atau penyalahgunaan, bisa meng-email ke kami pengendalianaptika@kominfo.go.id. Jadi itu di situ nanti masyarakat bisa meng-email, pasti akan direspon. Setiap email pasti akan ada jawabannya dan diberi nomor pelaporannya. Nah, apabila ada penipuan menggunakan rekening, masyarakat juga bisa melaporkan lewat www.cekrekening.id. Di sini apabila kita sudah lakukan verifikasi, kita langsung meminta bekerja sama OJK dan bank-bank untuk melakukan pemblokiran. Nah, di sini juga masyarakat bisa cek rekening-rekening mana aja yang bodong. Ini kira-kira yang kita lakukan supaya masyarakat punya paling tidak punya tools lah. Apabila terjadi pada dirinya, dia bisa melaporkan kepada kami.